alhamdulillah telah bergabung kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bisa salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala sholli ali alaihi. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Bapak siapa dari mana? Dadang dari Bandung. Baik Bapak, Dadang bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya diberikan kesehatan Amin. dan keluarga dan para santri. Amin, amin. Buya, saya mau bertanya, di saat sholat kan saya agak kurang sehat gitu Buya. Jadi duduknya di saat tawaruk itu duduknya seperti iktidal gitu Buya. Jadi tidak bisa duduk tawaruk sempurna gitu Buya. Boleh ataukah saya harus memaksakan itu Buya? Baik. Baik. Cukup? Ya terus Buya, kalau cara untuk agar istiqomah itu Buya gimana ya? Tolong mohon mohon pencerahannya dari Buya. Baik, Masya Allah. Yang pertama adalah duduk tawarruk adalah sunnah di tahiyat akhir. Iftiras sunnah di tahiyat yang pertama. Iftiras duduk di antara dua sujud. Lah beliau ini kelihatannya bertanya tentang duduk di akhir tuh, tawarruk. Tahiyat akhir mau tawarruk tapi nggak bisa. Boleh. Boleh. Iftiras boleh. Bahkan kalau Anda berat, susah, sila pun sah kok. Duduk sila. Pakai sila. Kan duduk ada tiga. Pertama adalah duduk tawarruk, iftiras, ada namanya iqa'. Kemudian tarabbu'. Iqa' itu adalah dengan duduk di atas tumit. Dua jemarinya ke bawah. Jadi gimana? Ya, iqa' itu bisa ada nyontohkan situ. Iqa'. Iqa' ada dua. Iqa' yang termasuk diajarkan itu iqa'. Nah ini bisa di set kakinya. Nah. Ya, itu iqa'. Ini bisa di antara dua sujud kita seperti ini. Cuman paling afdol di antara dua sujud, jangan pergi dulu. Di antara dua sujud adalah dengan iftiros. Iftiros coba. Iftiros. Nah, di antara dua sujud. Di tasyahud awal waktu duhur seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, boleh iqa' tadi. Mau kakinya sakit, begini saja sah. Tahiyat akhir pun iqa' begini juga sah. Iqa'. Ini iqa' yang termasuk amal ibadah. Ada iqa' yang makruh adalah iqa' gaya kayak anjing. Coba. Nah ini. Aneh dia. Kakinya jeluntur ke depan, tangannya ngantuk. Nah ini adalah makruh kalau sholat begini. Sah nggak sholatnya? Cuman ada orang yang sakit, jadi harus tahan kiri kanannya pakai tangan. Memang modelnya kayak anjing. Nah, kemudian tadi ada lagi tarabbu' sila. Nah, sila boleh. Jadi sebetulnya mudah kalau punya ilmu. Kalau memang Anda tidak bisa iftiras tawarruk, maka Anda dengan sila. Tahiyat. Aneh, pikir ngapain sila begini ya? Salah tahiyat begitu saja. Tarabbu' adalah sah. Baik. Jadi Anda boleh sholat dengan yang Anda katakan tadi, boleh. Tidak boleh menyiksa. Kemudian juga mohon maaf, di saat Anda ulang lagi, duduk lagi, kalau Anda iftiras sama tawarruk, memang disunnahkan. Telapak tangan itu jemarinya ngadep ke kiblat. Jemarinya. Enggak, jemarinya ngadep ke kiblat, kakinya. Nah, jemarinya itu maksudnya dihadapkan ke kiblat. Itu. Seperti itu, dilipat begitu tuh. Itu kaki kiri kan kaki kiri apa kanan tuh? Kaki kanan ya, itu digambar itu kanan ya, kanannya diberdirikan semacam itu sunnah. Cuman kalau nggak bisa lepas, turunin. Nah itu jangan dipaksa, patah nanti. Orang sudah sepuh kakinya kaku dipaksa begitu, enggak, itu sudah sah begini. Ini juga sah, jadi jangan harus dilipat begitu. Dilipat bagi orang normal. Mohon maaf, ada sebagian orang sepuh itu nggak bisa, mau dipaksain krek, nah balik lagi nanti. Jadi seperti itu, yang mudah sholat ini ya, jangan diseksa orang. Baik, cuman yang harus adalah itu menyentuh tanah di saat sujud. Menyentuh tanah, kaki itu menyentuh tempat sujud. Jadi kalau sujud itu menyentuh. Nah, gitu. Itu menyentuh. Lah gitu. Paling tidak seperti itu. Atau nyentuh kalau berdiri, pokoknya nyentuh jemarinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Istiqomah. Istiqomah itu yang pertama adalah Anda tanamkan, tambahkan keyakinan Anda tentang apa yang Anda lakukan. Seperti itu. Yang kerja di pabrik berangkat jam 6 pagi, pulang jam 4 sore. Kenapa kok bisa istiqomah? Karena yakin akhir bulan dikasih gaji sama bos. Kalau dengar bos yang nggak ngasih gaji, nggak kira datang dia. Dengan Allah apakah kita kurang yakin? Maka ada sering disebut dengan istilah fadhail a'mal. Karena kelas kita kelas kuli.
Makanya kalau kita bicara ibadah nggak disebutkan fadhailnya, kadang-kadang kurang semangat, Kang. Oh, amalan ini pahalanya begini, wah gini-gini. Memang kita kelas kuli. Ikhlasnya kita masih ikhlas berbaur. Enggak apa-apa, lumayan lah. Kita kelas kuli, yang penting ibadah dulu, baru nanti kelas-kelas ahli sholah, ahli khair. Orang ikhlas. Jadi ada disebutkan fadhail amal. Faedahnya apa ini. Ini ada memotivasi agar kita istiqomah. Misalnya habis sholat subuh berjamaah, kita diajarkan habis sholat subuh, kalau bisa jangan kemana-mana sampai terbit matahari hingga waktu duha. Yang bisa melakukan itu, kemudian sholat duha, sholat 2 rakaat, sering disebut sholat isyraq juga, maka akan dapatkan pahala haji dan umroh sempurna-sempurna. Nah ini motivasi. Seharusnya kita beribadah karena Allah, begitu saja. Nggak apa-apa. Pertama dikasih motivasi, ditambahkan keyakinan Anda dengan Allah dan sebutkan pahalanya dan sebagainya. Keutamaan-utamaannya Anda semakin yakin. Atau yang jelas Anda harus semakin kenal Allah di sini, keyakinan bahwasanya Allah akan membalasnya. Pertama, ya seperti tadi, yakin akan dikasih gaji, maka dia istiqomah. Yang kedua adalah kawanmu. Istrinya rajin beribadah, bangun juga. Istrinya rajin beribadah, bangun juga. Suaminya rajin beribadah, bangun. Dibangunkan pelan-pelan. Temannya begitu. Istrinya nggak pernah bangun malam, suaminya juga sama sampai pagi. Anaknya pun keluar anak jarang tahajudan. Kawan itu penting sekali, memberi semangat kita. Kawan yang rajin belajar, rajin kawan ini. Kemudian di antara kawan saling mengingatkan atau malah berpesan, tolong ya akhi, ingatkan saya kalau saya telat ya, tolong bangunin saya. Jangan ragu kalau saya telat sholat, bangunin saya. Aku izinkan kamu, siram aku. Kalau kamu bisa nyiram aku kasih hadiah kamu. Maksudnya, kalau kamu menemukan aku telat bangun, kamu boleh nyiram aku dan setelah itu dapat hadiah. Wah, akhirnya kita, apalagi, kita bisa semangat, biar tidak disiram, kita bangun sebelum waktunya. Jadi kawan itu penting sekali ya. Makanya kalau ada orang istiqomah, kawannya salah ya, buar istiqomahnya. Istiqomah meninggalkan minuman keras, istiqomah meninggalkan maksiat, istiqomah harus meninggalkan dari komunitas dahulunya. Kalau masih berkumpul, balik lagi, istiqomah tobatnya nggak ada nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.